pemain 31 tahun ini memastikan akan tetap memberikan dukungan kepada skuad Garuda, di mana dirinya pun berjanji akan segera kembali jika sudah sembuh dari cederanya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan beberapa video terkini, beberapa berita terkini ya, terkait dengan sepak bola di Indonesia. Dan sebelum ini Indonesia telah menyiapkan 3 tim ya, Piala Asia U20, Piala Asia U23 dan juga Piala Asia Senior, dan juga persediaan untuk Piala Dunia U17 di bawah Bima Sakti. Dan kini beliau giat untuk menjalankan latihan di Jerman ya. Dan baru-baru ini timnas U17 juga mencipta kemenangan di sana. Dan ini penting untuk Indonesia pada akhir-akhir ini. Indonesia dilihat sebagai satu sepak bola yang mungkin akan menonjol dalam masa 3 ke 5 tahun selepas ini. Jadi apa yang penting di sini adalah dukungan daripada semua pihak yang ada di Indonesia, sama ada penggemar sepak bola yang terdiri daripada jutaan penggemar yang ada di Indonesia, itu terdiri dari klub-klub yang ada dan juga bersatu di dalam satu komunitas penggemar sepak bola di Indonesia. Itu bermakna bahwa Indonesia ini merupakan negara yang begitu ramai, 70% daripadanya yaitu penggemar sepak bola ya. Lebih kurang 100 juta. Nah, kalau diikutkan 180 juta begitulah daripada 285 juta jiwa yang ada di Indonesia, itu penggemarnya itu lebih kurang 70%. Dan ini sangat penting untuk Piala Dunia U17 juga nanti yang akan berlangsung pada November ini. Insyaallah akan bermula pada 10 November. Indonesia itu bermain di stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya ya. Nah, jadi yuk kita simak dulu video ini. Kekuatan timnas bertambah, Jordi amat nekat bela Garuda, dan kontrak Sinteyong diperpanjang oleh PSSI. Mungkinkah sedemikian begitu? Daripada channel Timnas Space ya. Yuk kita simak dulu video ini sama-sama. Hai pecinta sepak bola tanah air, kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pengamat sepak bola kritik kontrak Sinteyong bersama Timnas. Tinggal sampai ujung tahun Jelang hadapi Brunei Darussalam, Jordi amat nekat bela Timnas Indonesia. Jordi ini pelatih pun Mexico sodorkan 3 pemain untuk perkuat skuad Garuda. Dan Egy Maulana Fikri bungkam kritikan netizen. Egy Maulana. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Oke, kita simak ya satu-satu beritanya guys. Ada kabar terbaru datang dari salah satu pemain yang pernah diandalkan Timnas Indonesia, yakni Osvaldo Hai. Ya, pemain berusia 25 tahun ini di masa lalu digadang-gadang akan menjadi bintang masa depan skuad Garuda. Sebab penampilannya bersama Persebaya cukup menjanjikan, di mana dirinya berhasil mencetak 18 gol dan 7 assist dari 49 penampilan. Ini pemain lokal nih kan. Sayangnya performa winger tersebut meredup usai pindah dari Persebaya ke Persija Jakarta. Selain itu, dirinya juga pernah diandalkan Sinteyong untuk mengisi lini penyerangan timnas. Oh, pernah Namun dipanggil sayangnya, Sinteyong ya? Karena dinilai mangkir saat dipanggil untuk menjalani latihan bersama skuad Garuda, Osvaldo sudah tidak pernah dipanggil lagi untuk membela Timnas Indonesia. Alamak. Kini terbaru, pemain 25 tahun ini belum memiliki klub dan tertangkap kamera sedang melakukan sepak bola tarkam di Sulawesi Barat. Hal itu bisa dilihat dari video yang beredar di media sosial. Maksudnya bila dipanggil dia tidak datang ya? Indonesia U17 jelang menghadapi Piala Dunia U17 November mendatang. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di Jerman ya? untuk mempersiapkan diri menghadapi ajang prestisius di level usia tersebut.
Selain menjalani pemusatan latihan, mereka juga memiliki jadwal laga uji coba untuk mematangkan strategi pelatih Bima Sakti. Skuad Garuda Asia sendiri dikabarkan memiliki kurang lebih 6 laga uji coba, di mana mereka saat ini sudah melakukan 3 pertandingan. Terbaru, skuad Aran Bima Sakti itu berhasil meraih hasil positif lagi ketika melawan VfL Osnabrück U19. VfL Osnabrück ini, orang lawan ini yang Indonesia menang ya. Ini dikatakan pemain Welme itu turut serta dalam perlawanan ini untuk diuji coba oleh Bima Sakti. Jadi kalau dia tidak mempunyai masalah yang besar untuk bersama-sama dengan timnas Indonesia, pasti dia juga akan bergabunglah dengan timnas ini untuk memperkuatkan lagi U17 Piala Dunia ini. Oh, itu bagus tuh guys, sebab dia pun Welber ini, dia kalau tidak silap dia bukan bermain di bagian Brazil kah? Mungkin tidak tahu juga lah kan. Nanti kita tengok. Di laga tersebut Arkan Kakak dan kolega menang dengan skor 2-1. Jidapin dan Muhammad Aulia Rahman menjadi bintang di laga tersebut. Walaupun mendapat hasil positif, Aulia Rahman menyebut ada hal yang harus ditingkatkan lagi, yakni koneksi antar pemain. Timnas Indonesia bakal menghadapi Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama zona Asia. Laga tersebut bakal digelar 2 kali, di mana timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 12 Oktober. 5 hari kemudian, giliran Brunei Darussalam menjadi tuan rumahnya. Jelang laga tersebut, PSSI telah resmi merilis harga tiket masuk untuk mendukung skuad Garuda. Dalam perilisan tersebut, PSSI menyiapkan sebanyak 30.000 lembar tiket dan terbagi menjadi 3 kategori. Untuk kategori Cat 1 Utara dan Selatan serta kursi disabilitas dijual dengan harga Rp125.000. Sementara untuk kursi Cat 2 Timur dan Barat dijual dengan harga Rp250.000. Dan kursi VIP Timur dan Barat dijual dengan harga Rp450.000. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia bakal berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan itu, pelatih timnas Indonesia telah memanggil 26 pemain untuk menjalani pemusatan latihan 9 Oktober mendatang jelang berhadapan dengan Brunei Darussalam. Dalam pemanggilan itu, salah satu nama yang paling disorot adalah Egy Maulana Fikri. Ya, performa pemain berusia 23 tahun ini dinilai. Inilah Egy Maulana Fikri ini. Kalian perasankah di coach Indra Sapri pun dia ada juga. Di senior pun dia ada juga. Dia ini lebih kurang macam pemain kesayangan juga kan di timnas Indonesia ini. Walaupun dia punya permainan ini kadang-kadang menurun sedikit, kemudian naik sedikit, turun lagi balik. Tapi masih tetap dia kekal di timnas Indonesia ini. Di U23 pun dia ada, U20 dia ada, senior pun dia ada. Mungkin dia ini anak emas juga lah kan. Kenapa guys begitu? Kalian komentar ya. Nilai para supporter sedang menurun di timnas. Walaupun begitu, Sintayong tetap mempercayai ex-pemain FK Sedika tersebut. Egy pun bercerita mengapa pemainnya sempat menurun sehingga tidak dipanggil lagi ke skuad Garuda dari Maret sampai September 2023. Pernah juga dia menurutnya setiap pemain harus bermain secara tim bukan individu. Egy menegaskan bahwa ia selalu menampilkan permainan terbaiknya demi bisa dilirik kembali oleh timnas Indonesia. Tidak ada kata menyerah yang diterapkan oleh pemain berusia 23 tahun ini. Terakhir dirinya mencetak gol untuk kemenangan 3-1 atas PSS Sleman dalam lanjutan pekan ke-15 PRI Liga 1 musim ini. Jelang menghadapi Brunei Darussalam pada 12 Oktober nanti, timnas Indonesia dipastikan diperkuat 26 pemain. Namun sayangnya skuad Aran Sintayong itu tak bisa berkekuatan penuh dikarenakan beberapa pemain andalannya mengalami cedera. Salah satu pemain dia Jordi Amat. Ex pemain Swansea City itu mengalami cedera ketika memperkuat JDT di laga Liga Champions Asia, sehingga dirinya absen membela timnas Indonesia. Jordi Amat pun tak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya. Meski demikian, pemain 31 tahun ini memastikan akan tetap memberikan dukungan kepada skuad Garuda, di mana dirinya pun berjanji akan segera kembali jika sudah sembuh dari cederanya. Sebagaimana diketahui, peran Jordi Amat memang sangat dibutuhkan oleh skuad Aran Sintayong. Pemain yang pernah berhadapan dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo itu selalu menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia. Kini perannya digantikan oleh bek senior lainnya, yakni Fakhrudin Arianto.
Sebagaimana diketahui, Sintayong memanggil 26 pemain untuk menjalani pemusatan latihan pada 9 Oktober nanti jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Kini kabar terbaru menghampiri wonderkid timnas Indonesia yang kini meniti karir di Eropa, yakni Marcelino Ferdinand. Melalui pernyataan resmi klub, KMS telah melepas sang pemain untuk bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi Brunei Darussalam 12 Oktober mendatang. Namun sepertinya KMS meminta agar Marcelino tidak dimainkan dalam pertandingan nanti. Hal ini dikarenakan ex-pemain Persebaya Surabaya itu sedang mengalami cedera. Marcel sendiri masih tahap proses penyembuhan cedera sehingga diminta untuk tidak bermain membela timnas Indonesia. Banyak sudah Sementara cedera itu, asisten pelatih timnas Nova Arianto pun memastikan Marcel tetap datang walaupun tengah cedera. Kendati demikian, Nova tidak tahu apakah Marcel tetap bermain atau tidak. Tentu sang pemain diharapkan segera pulih dari cederanya agar bisa memperkuat skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, peran Marcelino Ferdinand sangat penting bagi timnas Indonesia sebab dirinya menjadi motor serangan bagi tim arahan Sintayong. Sayang kalau Marcelino ini tiada. Salah satu pemain potensial yang dimiliki tanah air saat ini sedang mengalami kepercayaan diri bersama klubnya adalah Bagus Kavi. Di musim ini bersama Barito Putra berhasil mencatatkan 3 asis dari 14 pertandingan Liga 1. Dengan waktu bermain selama 728 menit. Pemain berusia 21 tahun ini pun juga dipuji pelatihnya yakni Rahmat Darmawan. Menurutnya, ex-pemain Astras Tripolis ini memang layak mendapatkan jatah bermain lebih di klubnya. Dirinya pun berharap Bagus Kavi selalu berkembang bersama klub sehingga bisa meluluhkan hati Sintayong untuk kembali memanggilnya ke skuad timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui kedatangannya pelatih asal Korea Selatan tersebut, timnas Indonesia berhasil dibawanya ke arah yang lebih baik. Sebagaimana diketahui, pelatih berusia 52 tahun ini berhasil meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia di 3 kategori. Walaupun kontrak Sintayong bersama timnas saat ini sedang berada di ujung tanduk, di mana ia saat ini hanya memiliki perpanjangan kontrak 6 bulan saja sampai Juni tahun depan. 6 bulan Hal itu pun membuat salah satu pengamat sepak bola tanah air buka suara. Menurut Bung Ropan, kontrak Coach Sin di PSSI tidak lazim jika berkaca pada sepak bola Eropa. Bung Ropan memamparkan jika kontrak Sintayong berakhir pada 31 Desember 2023, maka pada Januari tahun yang sama PSSI sudah harus memperpanjang. Apabila tidak diperpanjang, maka sang pelatih bisa bernegosiasi dengan tim lain karena aturan Boss Band Rule. Namun, Sintayong dikabarkan sudah resmi diperpanjang PSSI sampai Juni 2024 nanti. Jadi hal tersebut bisa mempengaruhi sang pelatih. Oke guys, itu antara beberapa berita terkini terkait dengan sepak bola di sekitar 2-3 minggu ini. Nah, jadi Jordi masih cedera, Marcelino juga kemungkinan tidak bisa bermain untuk Indonesia menentang Brunei nanti. Jadi Sintayong punya pilihan lain ya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sukar untuk dilepaskan oleh klub di Belgia juga Marcelino ini. Tapi apapun, ini perlawanan ini adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi semua pemain itu sebenarnya mesti dilepaskan oleh klub masing-masing. Kalau tidak, mereka mungkin akan didenda oleh FIFA ya. Mungkin dia akan dihukum lah sebab tidak melepaskan pemain yang berkalender FIFA. Jadi antara lain juga berita yang sempat dikatakan Sintayong mungkin diperpanjang kontrak itu sudah dibahaskan oleh Bung Ropannya ya. Pasti akan diperpanjang sebab dia akan melalui fase untuk kualifikasi Piala Dunia, untuk Piala Asia Senior U23 dan juga beberapa target lain lagi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh Sintayong sebelum kontraknya itu dipertimbangkan kemudian. Tetapi apapun sekarang ini kontraknya diperpanjangkan. Jadi bagaimana menurut kalian guys terkait dengan persiapan U17 lagi Piala Dunia pada 10 November bermulanya Piala Dunia. Indonesia sekarang membuat persiapan di Jerman selama beberapa minggu ya, dan menghadapi 6 uji coba di sana, dan kini mereka telah menjalani uji coba dan keputusannya ada keputusan yang positif dan dilihat beberapa pemain mungkin sudah serasi dalam permainan itu, dan juga ini Bima Sakti yang mengendalikan timnas U17 ini. Jadi kita doakan semoga timnas U17 Piala Dunia ini juga akan berjalan dengan lancar dan juga insya Allah
akan bersaing di Piala Dunia U17 nanti dengan lebih cemerlang dan gemilang. Oke guys, bagaimana menurut kalian terkait dengan berita-berita ini? Mungkin kalian bisa untuk memberikan pendapat komentar di ruang kolom di bawah. Kalian boleh komentar ya. Bagaimana dengan Egy Maulana? Itu kalian komentar juga prestasinya dengan timnas dan turun naik permainannya. Itu tapi masih lagi dipanggil di setiap U23 juga di senior itu. Komentar di bawah guys. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.